teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan sukses selalu. Kali ini, Mimin akan membawakan satu lagi cerita horor dari akun Twitter Arah Lain @arahlain01 yang berjudul Makam Leluhur di Desa Kunir. Bagaimana? Penasaran? Buat kalian yang sudah tidak sabar, silahkan langsung menyimak dari awal hingga akhir cerita. Kalau kalian memang pemberani. Salam horor. Beberapa bulan yang lalu, teman KKN-ku, Reno, sempat membahas tentang kejadian mistisnya saat dia baru saja bekerja di sebuah kantor desa tempatnya tinggal. Awalnya, aku tidak percaya dengan apa yang diceritakannya. Namun setelah Reno mengirimkan bukti foto melalui WA-nya, aku mulai percaya dengan apa yang dia ceritakan. Tidak hanya itu, Reno juga menjadi korban atas apa yang dirinya perbuat. Kini dia menyesal atas perilakunya sendiri. Langsung saja, aku akan menceritakannya dengan menggunakan sudut pandang orang pertama. Tahun yang sulit saat pandemi sudah menghantui negara ini, termasuk aku yang terkena dampak PHK dari salah satu perusahaan ternama di ibu kota. Tidak ada pilihan lain. Aku harus kembali ke kampung halamanku yang ada di Jawa Timur. Sesampainya aku di sana, aku sempat bingung karena menjadi seorang pengangguran tidaklah enak. Karena saat itu, aku tinggal bersama kedua orang tuaku. Aku takut menjadi beban hidup mereka. Hari demi hari sudah berlalu. Aku sudah mencari kesana kemari, mencari pekerjaan. Namun, tidak satu pun aku mendapatkannya. Suatu pagi, aku duduk di teras sembari menyeruput kopi panas dengan ditemani istriku. Di sela-sela itu, aku teringat oleh bapak. Dulu beliau pernah menawarkan pekerjaan sebelum aku di PHK. Beliau menyampaikannya melalui sambungan telepon. Lowongan pekerjaan itu di sebuah kantor desa tempatku tinggal saat ini. Tidak berpikir panjang, aku pun menghampiri bapak untuk memastikan lagi kesempatan itu. Mungkin benar kata pepatah, rezeki tidak akan kemana. Pekerjaan itu masih dibutuhkan. Bapak mendapatkan informasi dari kepala desa setempat. Mungkin saja jalan rezekiku berada di kampung halamanku ini. Hari sudah pagi. Aku baru saja terbangun dari tempat tidurku. Jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Membuat aku sedikit tergopoh-gopoh. Karena hari ini adalah hari pertamaku untuk bekerja di kantor desa Kunir. Sedikit informasi. Desa tempatku tinggal ini berada di sebuah lembah gunung dan tempat kantor desa ini sendiri terpisah lebih jauh dari pemukiman warga. Alasan inilah aku sebenarnya sempat menolak tawaran bapak dulu, karena aku yakin di kantor desa itu masih terbilang angker. Hal lain yang aku khawatirkan adalah sebuah makam tua tunggal yang letaknya persis berada di samping kantor desa. Semua karyawan kantor desa dan penduduk setempat sudah terbiasa dengan pemandangan makam yang dianggap sakral itu. Makam itu adalah makam leluhur yang sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan sebelum aku lahir. Singkat cerita, pukul 7:55 pagi, aku baru saja tiba di kantor desa dengan berlari dan membuat nafasku menjadi tidak beraturan, karena hampir saja aku akan terlambat. Terlihat bangunan kantor desa itu masih dengan kondisi yang sama seperti dulu.
Bangunannya terlihat masih kuno, beberapa tiangnya juga masih terbuat dari kayu yang sudah dimakan oleh rayap. Bahkan, lantainya pun masih menggunakan keramik era tahun 2000-an. Bedanya interiornya terlihat dari luar, sedikit direnovasi dengan warna cat yang baru. Tapi, tetap saja, suasana terasa mistis ditambah dengan adanya makam leluhur tepat di samping kantor desa ini. Makam itu kini sudah dikelilingi dinding batu bata yang tingginya 0,5 meter, dengan atap yang terbuat dari seng yang sedikit berkarat. Langkah demi langkah, aku berjalan masuk ke arah pintu utama kantor desa. Sesampainya aku melewati pintu utama itu, terlihat banyak warga lalu lalang mengantri dengan urusannya masing-masing. Langkahku masih terus berjalan maju. Dengan sesekali aku tegur sapa dengan karyawan yang lain, sampai akhirnya aku berhenti tepat di depan pintu ruang kepala desa. Tok tok tok. Perlahan aku mulai melangkah masuk ke dalam ruangan itu. "Selamat pagi, Pak Slamet," ucapku dengan sedikit membungkuk di hadapannya. "Iya, kamu Reno, duduk. Hari ini kamu sudah bisa mulai bekerja. Semoga kamu betah di sini. Ingat, jaga sikapmu, jangan seperti karyawan sebelumnya. Apa ada yang mau ditanyakan?" ucap Pak Slamet dengan tangannya masih menggores tinta ballpoint di atas lembaran kertas laporan yang ada di atas mejanya. "Tidak ada, Pak," jawabku. Aku pun mengiyakan apa saja yang telah dijelaskan oleh Pak Slamet. Namun aku sedikit bertanya-tanya perihal perkataan Pak Slamet agar bisa menjaga sikap. Apa maksud perkataan itu? Pak Slamet orang yang sangat tegas dan berwibawa. Beliau dikenal masyarakat karena kekayaannya yang melimpah. Beliau juga memiliki hampir semua persawahan dan lahan tanah di desa Kunir ini menjadi miliknya. Tidak hanya itu, Pak Slamet juga memiliki puluhan truk untuk usaha tebunya. Entah dari mana datangnya, seorang wanita muda datang dari arah belakangku. Saat aku memperkenalkan diri, beliau ini orang yang rajin dan sopan. Terlihat dari gaya bicara dan berpakaian sangatlah sopan. Dia adalah Bu Rini, sekretaris di kantor desa ini. Dia yang saat itu mengantarkanku ke meja kerjaku, lalu menjabarkan semua tugas dan kewajiban pekerjaanku di kantor desa ini. Saat itu juga aku disibukkan dengan pekerjaan baruku, hingga tidak terasa hari semakin gelap. Aku yang berada di sebelah Bu Rini, tiba-tiba ia berkata pelan, "Mas Rino, jaga ucapan dan perbuatan ya, karena ruangan Mas Rino tepat di sebelah makam leluhur." Kali ini aku dibuat bingung dengan perkataan itu. Dalam pikirku di zaman yang sudah modern seperti ini, masih saja percaya dengan hal-hal seperti itu. Pandanganku sempat melihat ke arah makam yang hanya dibatasi oleh jendela kaca itu. Di sana banyak bunga bertebaran dengan dupa yang masih mengeluarkan asapnya, membuat sesekali ruangan ini tercium aroma benda-benda itu. Hari semakin gelap. Sebagian karyawan sudah beranjak pulang ke rumahnya masing-masing. Berbeda denganku yang masih sibuk dengan laporan yang masih aku kerjakan. Memang butuh waktu untuk bisa beradaptasi dengan pekerjaan baru. Aku yang masih dibantu dan ditemani oleh Bu Rini terpaksa harus pulang lebih larut malam ini karena keesokan harinya laporan itu harus sudah disetorkan. Entah kenapa, semakin malam, suasana hening malam terasa mencekam. Di berbagai arah seakan ada yang sedang mengawasiku dalam ruangan ini. Beberapa hewan malam pun sudah mengeluarkan suaranya. Entah apa alasannya,
Dari dulu kantor desa ini didirikan di bawah kaki gunung seperti ini. Mencoba untuk menghiraukan semua itu, aku tetap melanjutkan pekerjaanku bersama dengan lembaran-lembaran kertas yang masih acak di atas meja ini. Saat itu, Bu Rini yang masih berada di sampingku tiba-tiba saja meminta izin untuk pergi keluar untuk membeli makanan. Dari sinilah aku merasa semakin terancam dengan keadaanku. Dan dari sinilah aku juga mulai percaya jika sosok makhluk gaib itu benar-benar ada. Tidak berselang lama, saat setelah aku benar-benar sudah ditinggal oleh Bu Rini, tiba-tiba saja aku dikejutkan dengan pukulan keras dari jendela kaca yang ada di samping meja kerjaku. Benar saja, suara gedoran kaca itu berkali-kali menghantam kaca jendela dekat meja kerjaku. Di jendela kaca terlihat jelas genggaman tangan hitam besar yang masih menggedor-gedor kaca dengan semakin keras hingga membuatku berteriak kaget, lalu berdiri dan menjauh dari jendela itu. Saat aku ingin keluar dari ruangan gila itu, beberapa kursi menghalangiku. Kursi itu tiba-tiba saja bergerak sendiri ke arahku dengan singkat. Siapa kamu? Aku tidak takut. Pergi, pergi, ucapku dengan diselimuti rasa panik. Suara gedoran kaca itu semakin menjadi-jadi hingga membuat seluruh ruangan ikut bergetar hebat. Tidak sanggup dengan keadaan ini, aku pun melemparkan pot bunga dari bahan plastik yang tepat berada di sampingku. Setelah pot itu aku lempar ke arah kaca jendela itu, hantaman jendela kaca itu tiba-tiba saja berhenti dan lenyap begitu saja. Saat itulah debaran jantungku sedikit demi sedikit mulai menurun. Genggaman tangan yang menghantam kaca itu benar-benar hilang, entah pergi kemana. Aku pun segera membereskan kursi, dan saat hampir saja selesai aku membereskan kursi itu, tiba-tiba saja Bu Rini datang dari arah pintu. Beliau datang dengan membawa nasi bungkus yang sudah dibelinya. "Noh, kenapa kamu menata kursi?" kata Bu Rini. Tidak ingin Bu Rini tahu tentang hal ini, aku pun beralasan jika hanya ingin membereskan kursi saja dalam ruangan ini, agar terlihat lebih rapi dari sebelumnya. Setelahnya, aku bersama dengan Bu Rini memakan nasi bungkus itu. Aku pun bergegas untuk pulang meninggalkan kantor desa ini. Sesampainya di rumah, aku sempat menceritakan kejadian gila itu kepada bapak, mencoba mencari tahu apa yang harus aku lakukan atas apa yang baru saja aku alami. Namun bapak seakan tidak peduli semua itu. Beliau bertutur kata jika itu hal biasa bagi orang yang baru di tempat itu. Mereka hanya ingin menyambut kedatanganku saja. Tidak banyak bicara, aku pun pergi begitu saja menuju kamar untuk segera beristirahat. Kokok ayam di pagi itu terdengar begitu nyaring. Segera aku pergi bekerja seperti hari sebelumnya. Saat aku tiba di sana, suasana di kantor desa Kunir juga tampak seperti biasanya. Hanya saja bedanya hari ini Pak Slamet sedang tidak ada di kantor. Informasi tersebut aku dapat dari Bu Rini saat ada di ruanganku saat mengambil laporan kalau Pak Slamet sedang ada urusan lain. "Bu Rini, apakah hari ini akan lembur lagi?" ucapku. "Iya, kita ada persiapan untuk acara bersih desa di kantor desa ini," ucap Bu Rini dengan sambil merapikan laporan di atas mejaku. "Oh iya Reno, kamu belanja ke pasar ya, buat makan-makan nanti malam dan untuk perlengkapan acara bersih desa," ucap Bu Rini sembari menyodorkan uang dan selembar catatan kepada aku. Di kantor desa ini sebenarnya sangat jarang sekali kerja lembur hingga larut malam, karena adanya kegiatan rutin yang dilakukan setiap akhir tahun ini.
Semua karyawan kantor desa harus terlibat di dalamnya. Bersih desa ini akan dilaksanakan beberapa hari lagi di kantor desa ini. Suara motor terdengar baru saja menyala di parkiran kantor desa. Adalah Randy yang terlihat sudah ada di atas motornya. Dia yang akan menemaniku untuk pergi ke pasar. Randy adalah orang yang sangat pendiam dan penurut. Beberapa kali aku sempat mengamatinya. Dirinya menjabat sebagai karyawan umum di kantor desa ini, membantu karyawan yang lain jika dibutuhkan. Kami pun berangkat menuju ke arah pasar yang letaknya memang terbilang jauh. Pasar ini dituju karena ketersediaannya yang cukup lengkap. Di tengah perjalanan, aku yang masih dalam keadaan di atas motor tiba-tiba dibuat penasaran oleh lembaran catatan yang diberikan oleh Bu Rini. Lembaran itu berada di genggaman tanganku saat ini. Isi lembaran itu tertulis berbagai kebutuhan yang dicatat lengkap dengan jumlahnya, seperti daun jati, janur, kain jarik, hingga bunga melati. Namun, ada satu catatan yang membuatku kaget saat membacanya. Pada catatan itu tertulis dengan jelas, ayam cemani. Bukan itu yang membuatku menjadi lebih terkejut, melainkan ayam cemani ini harus berjenis kelamin laki-laki 1 ekor dan berjenis perempuan 1 ekor. Dalam hatiku, bukankah ayam cemani berjodoh itu untuk persembahan setan? Lantas harus membeli di mana ayam itu? Sesaat aku membaca catatan itu, aku berkata kepada Randy, "Ren, ada catatan membeli ayam cemani. Belinya di mana? Mana mungkin ada di pasar?" ucapku sembari masih dalam keadaan dibonceng Randy dengan motornya menuju ke arah pasar. "Iya, belinya nanti saat kita selesai belanja dari pasar. Bu Rini sudah memesannya kok," ucap Randy dengan suara sedikit ngotot karena terpaan angin yang kencang menghantam wajahnya saat masih mengendarai motor. Sepertinya Randy sudah tahu semua tentang semua ini. Sesampainya di pasar, aku bersama Randy membeli semua kebutuhan yang tercatat dalam lembaran itu. Setelah itu, aku dan Randy segera pergi mengambil ayam cemani itu. Awalnya, aku tidak tahu di mana ayam cemani diambil. Setelah aku menanyakan kembali kepada Randy, tempatnya tidak terlalu jauh dari desaku tinggal. Hanya saja, untuk menuju ke sana, harus melewati jalan setapak dan berbatu karena memang rumahnya terletak di atas bukit. Langit semakin gelap. Terlihat awan sudah mulai merapat, menandakan hujan akan segera turun. Aku dan Randy masih berada di jalan yang berbatu itu. Sesekali aku dan Randy tergelincir bersama motor yang kami bawa. Tidak berselang lama, dari kejauhan terlihat sebuah rumah yang terbuat dari kayu. Rumah itu berdiri di atas tanah sendirian tanpa ada rumah warga lainnya. Sesampainya di depan rumah itu, aku dan Randy segera turun dari motor lalu melangkah lebih dekat ke rumah sederhana itu sembari membawa barang belanja. Tok tok tok. Tangan kanan Randy mengetuk pintu rumah itu sambil menyebut nama pemilik rumahnya. Tidak berselang lama, seseorang membukakan pintu itu. Beliau adalah Pak Jito, seorang laki-laki tua sedang berdiri tegak dengan rambut sebahu berwarna putih. "Ada apa?" ucap Pak Jito dengan wajah yang terlihat suntuk. "Mau ambil ayam cemani 1 jodoh, Pak. Disuruh Bu Rini," ucap Randy dengan sedikit mengangguk yang sepertinya orang ini sangat dikagumi. Aku hanya diam mendengar obrolan Randy dengan Pak Jito, karena aku benar-benar tidak familiar dengan orang tua ini.
Padahal sejak kecil aku tinggal di desa. "Ini siapa, Ren?" ucap orang tua itu. "Ini Reno, Pak. Anak baru pengganti Pak Burhan," jawab Randy. Telingaku yang mendengarnya semakin dibuat bingung. Siapa Pak Burhan? Aku dan Randy pun dipersilahkan masuk dan duduk di ruangan tamu yang terlihat tidak terlalu besar itu. Rumah ini hampir semuanya terbuat dari kayu dengan cat berwarna coklat. Lantainya sendiri masih terbuat dari tanah. Perabotannya sendiri masih era zaman 2000-an. Hujan turun begitu deras, dengan disertai angin dan kilatan petir. Terlihat jam dinding di rumah Pak Jito sudah menunjukkan pukul 4 sore. Percakapan Randy dengan Pak Jito semakin serius, membahas tentang acara bersih desa itu. Aku sebenarnya sejak kecil tahu kalau sejak dulu memang di desaku selalu diadakan bersih desa pada setiap tahunnya. Tapi memang aku tidak pernah mengikuti acara itu. Aku lebih memilih bermain game daripada mengikuti hal-hal seperti itu. Itulah yang membuatku jarang sosialisasi dengan teman dan bahkan warga sekitar. Alasan itulah juga aku memilih merantau sejak masa kuliah. Tiba-tiba, suara telepon berbunyi dari dalam saku celana Randy. Dia mengangkatnya dan menjauh ke arah halaman depan. Entah siapa yang menghubunginya saat itu. Tidak berselang lama, Randy meminta izin untuk kembali ke kantor desa untuk mengantarkan semua barang belanja yang sudah dibelinya. Di sini, aku harus sendirian, karena memang ayam cemani itu belum dipersiapkan oleh Pak Jito. "Kamu di sini saja dulu, sampai ba'da maghrib," ucap orang tua itu. "Apalagi ini? Apakah aku dijebak atau bahkan dijadikan tumbal?" Dalam pikiranku sudah semakin banyak pertanyaan yang belum terjawab sedikit pun hingga sekarang. Setelah Randy terlihat benar-benar pergi dengan motornya, Pak Jito yang awalnya duduk bersamaku, beliau pergi masuk ke dalam rumahnya. Orang tua ini terlihat semakin aneh dan misterius. Terlihat di dinding rumahnya terdapat banyak foto hitam putih yang dipajang di setiap sudutnya. Siapa wanita-wanita itu? Ucapku dalam hati. Tidak berselang lama, Pak Jito menghampiriku dengan membawa secangkir kopi hitam yang diberikan kepadaku. "Minum kopi ini," ucap Pak Jito. "Terima kasih, Pak," balasku. Meski orang ini misterius, dia sangat menghormati tamunya. Mungkin hanya aura wajahnya saja yang terlihat misterius. "Foto-foto itu adalah istriku semua. Aku sudah menikah sudah 3 kali dan semuanya sudah meninggal," ucap Pak Jito mulai dengan nada serius. Entah kenapa dia bisa membaca pikiranku. Tiba-tiba saja Pak Jito menjelaskan semua tentang foto-foto yang dipajang di semua sudut ruangan itu. Beliau juga menjelaskan setiap kematian istrinya. Istri yang pertama dan kedua meninggal karena didiagnosa sakit. Namun, istri yang ketiga membuatku sedikit tercengang saat mendengarnya. Istrinya terkena santet sehingga bertahun-tahun dan menjadi kembang bayang. Santet itu bukan sembarangan santet. Berbagai penyembuhan spiritual sudah dilakukan, tapi belum juga ada perubahan. Namun, ada satu hal yang membuat Pak Jito menyesal. Untuk bisa membuat istrinya sembuh seutuhnya, beliau harus mencari ayam cemani untuk bisa menggantikan serangan santet itu. Tapi, memang Pak Jito sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi memang waktu itu sangat sulit mencari orang yang membudidayakan ayam cemani itu. Meskipun ada harganya dipatok dengan sangat tidak wajar.
sehingga Pak Cito tidak sanggup untuk membelinya. Alasan itulah yang membuat Pak Cito sekarang membudidayakan ayam cemani ini agar hal serupa tidak terulang kembali. Tidak hanya itu, beliau juga bisa menolong orang lain yang membutuhkannya, termasuk bersih desa ini, yang konon dapat menyingkirkan makhluk gaib yang bersifat positif dan sekaligus untuk ucapan syukur atas desa yang makmur ini. Tidak terasa, perbincanganku dengan Pak Cito menguras banyak waktu, hingga jam sudah menunjukkan pukul 6 sore. Sebentar lagi, aku bisa segera pergi dari tempat ini. Aku seruput kopi itu untuk yang kedua kalinya. Namun, ada yang berbeda kali ini. Kopi yang ada di cangkirku tiba-tiba warnanya berubah menjadi hitam kemerahan. Tidak hanya itu, setelah aku meminumnya, rasa kopi itu terasa sangat anyir, membuatku seketika memuntahkannya. Pak Cito yang melihatku hanya tersenyum seakan dirinya berhasil menjebakku. Kopi itu sedikit aku campur dengan sedikit darah ayam cemani itu untuk memastikan kamu dalam keadaan baik-baik saja. Takutnya akan ada roh jahat yang ikut denganmu setelah kepergianmu dari sini, kata Pak Cito. Sialan, balasku dalam hati. Beliau mengajakku ke sebuah ruangan yang sudah dipersiapkannya. Sesampainya di dalam ruangan itu, aku dibuat lebih terkejut. Ruangan itu seukuran kamar pada umumnya yang dipenuhi dengan berbagai foto di atas meja kecil di ruangan itu. Tidak hanya itu, terlihat sesajen lengkap dengan dupa yang masih mengeluarkan asapnya, membuatku mulai merasa merinding. Ayam cemani itu terlihat sudah disiapkan Pak Cito di samping meja ruangan itu. Ayam itu berada di dalam sangkar yang terbuat dari kayu dengan masih dalam keadaan hidup. Dan yang satu lagi sudah dalam keadaan disembelih dengan darah yang masih menetes dari lehernya. Aku yakin darah di dalam kopi tadi adalah darah ayam ini. Tidak berselang lama, Pak Cito berkata, "Iya, benar. Darah itu dari ayam itu." Sial, orang ini bisa membaca pikiranku. Sangat berbahaya jika aku tidak mengikuti perkataannya. Di sini, aku benar-benar bingung dengan apa yang akan dilakukan oleh Pak Cito. Kenapa perkara ayam saja harus di dalam ruangan seperti ini? Pak Cito mempersilahkan aku untuk duduk tepat di depan meja yang dipenuhi sesajen itu. Tidak berselang lama, Pak Cito mengambil ayam yang masih hidup itu lalu memberikannya kepadaku untuk persiapan penyembelihan di atas kobaran asap menyan yang sudah dipersiapkannya. Berikutnya, Pak Cito mengambil sebuah pedang yang panjangnya sekitar setengah meter. Kali ini aku sudah dalam keadaan memegang ayam cemani ini dengan dua sisi dari sisi kepala dan kakinya. Di sini, aku melihat Pak Cito berkumat kamit, seakan membaca mantra dengan tangan yang membawa pedang itu untuk bersiap menyembelihnya dari sisi lehernya. Tidak berselang lama, akhirnya Pak Cito benar-benar sudah memotong ayam itu. Aku sedikit berteriak. Percikan darah ayam itu terarah ke wajah dan bajuku dan hingga akhirnya diarahkan oleh Pak Cito ke dalam menyan yang berasap itu. Membuat seketika aroma asapnya tercium sangat anyir. Setelahnya, ayam itu diambil alih oleh Pak Cito. Aku dibuatnya sedikit lebih tercengang saat beliau mengangkat ayam itu lalu dalam keadaan berdiri. Pak Cito membuka mulutnya lebar-lebar untuk mengambil sisa tetesan darah dari leher ayam itu. Seketika, aku mual dan memuntahkan seluruh isi di dalam perutku. Tidak
berhenti sampai di sini. Di sekeliling Pak Jito, satu persatu sosok pocong, genderuwo, anak kecil dengan wajah terbalik, hingga 3 sosok perempuan bergaun putih seakan ikut menikmati tetesan darah itu. Saat itu, aku berteriak hingga membuat badanku semakin lemas sampai akhirnya aku tidak sadarkan diri.